katanya boleh. Pengen ada kericuhan, makanya ditahan. Pendirian, gimana mau Pengen ada kericuhan, makanya Bapak tahan. Dah bakar aja kawan-kawan. Bapak tahan. Udah jelas kali nggak ada gedung DPR kali. Ya, asik. Hari Senin nggak bertugas. Ada pun itu yang tadi itu nanti akan kami komunikasikan di kantor sama dengan teman-teman DPRK yang lain. Namun karena ada kendala sedikit tadi teman-teman belum ada yang berhadir, sudah kita tampung dulu dan di jam 2 nanti teman-teman sudah berhadir semua karena ada agenda daerah nanti jam 2 yang kami lanjutkan rapatnya. Terkendala itu mereka ada di mahasiswa masih ingin menunggu kehadiran teman-teman DPRK yang lain dan saya rasa ada yang sudah hadir untuk menandatangani petisi tersebut. Berarti jadi tidak memberi ruang mereka masuk ke dalam itu karena nggak ada anggota dewan. Iya, karena tidak ada anggota dewan dan saya juga menyadari bahwa saya tidak punya kapasitas membiarkan adik-adik mahasiswa masuk. Kita khawatirkan ada satu hal yang terjadi nanti kan siapa yang bertanggung jawab. Jadi oleh karena itu saya tadi minta kepada adik mahasiswa untuk menunggu teman-teman DPR yang lain untuk menandatangani petisi yang mereka ajukan. Dan perlu diketahui oleh mahasiswa bahwa petisi tersebut kita sangat mendukung apa yang mereka perjuangkan. Tentunya kan itu bukan suara mahasiswa saja, barangkali mereka juga merujuk kepada keinginan rakyat Aceh. Karena hal ini sudah saya sampaikan tadi di hadapan adik-adik mahasiswa untuk kita perjuangkan ke level provinsi bahkan ke level nasional. Isu-isu ini kita berjanji akan membawanya. Namun kita juga menyadari kita sebagai lembaga legislatif di tingkat kabupaten kota ini punya kapasitas yang pada hari ini kita di bawah regulasi yang sudah ditentukan oleh Kemendagri. Ya, ini apa? Jeda sementara. Kita ketahui otsus ini kita di Aceh ini mempunyai dana otsus otonomi khusus yang dimana itu lumayan besar anggarannya. Namun yang menjadi pertanyaannya kemanakan anggaran itu? Apakah hanya sebagai RAB aja di situ? Atau hanya dipergunakan untuk memakmurkan masyarakat Aceh atau yang lainnya? Namun yang kita lihat kurangnya transparansi alokasinya dikemanakan aja. Harapan kami ke depan supaya masyarakat Aceh yang ada di Aceh Barat juga mengetahui kemanakan aja anggaran-anggaran itu. Kenapa? Karena anggaran itu bukan hanya milik pemerintahan saja, itu juga milik masyarakat Aceh, khususnya pada korban-korban konflik tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan lain, kita tanggapan Dewan untuk sejauh ini ada sedikit kekecewaan juga yang kami lakukan hari ini, yang dimana sebenarnya dewan-dewan ini sudah mengetahui di hari Senin ini kami ada demonstrasi yang dilakukan dengan namun yang berhadir di sini cuma satu orang, yaitu Ahmad Yani. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang, kemana dewan-dewan lain? Tapi tadi disampaikan sama pihak Ahmad Yani selaku dewan yang berhadir di sini mengatakan bahwasanya ada beberapa dewan-dewan itu ada di daerah, tapi tidak tahu di mana posisinya dan kenapa mereka tidak berhadir. Nah, baru-baru saja juga sempat tadi hadir dari Azwir, itu wakil satu DPRK Aceh Barat. Nah, yang kami harapkan bukan hanya mereka berdua sebenarnya, tapi beberapa dewan yang lainnya yang bisa mewakili juga dewan-dewan yang ada di Aceh Barat. Tujuannya untuk apa? Menampung aspirasi kami selaku mahasiswa yang menyampaikan aspirasi ke pusat masyarakat. Toh juga keinginan kami cuma satu, aspirasi ini disampaikan ke pusat. Salah satunya untuk pembahasan di forum besar di tingkat provinsi. Nah, ini juga harus terus ke tingkatan nasional karena ada beberapa isu-isu yang bersangkutan di nasional. Salah satunya adalah gitu, Bang. Kita perjuangkan. Saya lahir di dalam hutan, keluarga saya banyak yang di Demak Madinah. Jadi dalam hal ini tuntutan yang kita tuntut hari ini itu sudah kami perjuangkan sejak masih saya dalam kandungan. Saya lahir memang di dalam hutan. Ayah saya sudah meninggal. Mungkin kalau ini adik-adik katakan sepakat, saya sangat sepakat demi kepentingan rakyat Aceh.
Mungkin adik-adik masih hari ini memperjuangkan, tapi kalau saya memang kalau cerita konflik itu saya bukan hanya mendengar cerita, tapi saya menikmatinya dan merasakannya. Itu yang perlu saya garis bawahi sama dia. Dan apa yang dudukan nanti mungkin kawan-kawan juga kami dari semua. Bapak juga bisa buat satu video nanti didokumentasikan oleh kawan-kawan bahwa sepakat dengan 4 petisi tersebut dan menerima aspirasi tersebut. Kita suarakan bersama-sama. Mungkin kawan-kawan bisa standby untuk dokumentasi. Kita ambilkan satu petisi rumah baru video. Boleh baca dulu Pak. Mungkin Bapak bisa berdiri sini Pak. Ya, di depan mahasiswa. Mungkin kawan-kawan bisa berdiri di belakang Dewan. Ambil posisi yang kondusif, jangan bentrok. Tolong dokumentasi nanti kalau misalnya mau tag video apa-apa. Wakil 1 DPRK menandatangani petisi gerakan Aceh Menggugat. Ditandatangani. Anggota DPRK Aceh Barat Ahmad Yani menandatangani. Ditandatangani. Baik. Bapak kita Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Zulfikar menandatangani. Ditandatangani. Oke, selanjutnya kita boleh tes video Pak untuk deklarasi bahwa berarti dalam jangka waktu berapa lama nih Pak kayak menunggu tuntutan direalisasikan? 1 minggu. 1 minggu Pak. Berapa lama Pak? 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu sanggup Pak? Hari aja. Minggu dulu. Oke, maksimal 2 minggu. Gimana kawan-kawan? Sepakat? Minggu Pak. Minggu untuk Oke. Kami datang membawa namanya petisi, tetapi keinginan kami petisi itu bukan hanya sebatas kertas yang Bapak nyatakan, tapi harus disampaikan juga dari mana itu masuk ke kantor DPRA yang ada di provinsi dan menjadi pembahasan masalah lokal. Nah, pada hari ini petisi sudah Bapak tandatangani, kami serahkan ke Bapak kirimkan ke DPRA penandatanganan. Dan minggu depan, Senin depan, bismillah kami kembali lagi sini untuk doa bagaimana perkembangan. Apakah sudah menjadi pembahasan di DPRA atau belum? Toh juga kami berharap ini harus menjadi pembahasan dalam forum besar. Kenapa? Karena kalau hanya pembahasan
di pembangunan negara ini harus saya jalan Pak. Itu. Jadi petisi ini kami juga ikut menandatangani, Bapak kirimkan ke DPRA di sana harus menjadi juga pembahasan ini dalam forum DPRA dan juga masuk dalam forum besar yang ada di Aceh Pak. Sekarang, pasti minggu depan kami kembali lagi sini Pak. Sekarang, nah sebelum itu Pak, kami pengen bagi organisasi ketua dan anggota buat satu video dokumentasi kami yang videokan. Bapak keluarga menyatakan apa aja pertanyaan kami bahwa hari ini dan juga meminta kepada DPRA untuk petisi ini kemudian kami dibahas dalam forum DPRA dan juga forum besar di Aceh. Sekarang, oke kawan, siapkan barisan di samping pada satu dokumentasi videokan. Bapak pegang ini pensi Bapak buat aja gini. Terus Bapak ngomong, Bapak bahwasanya mengikuti menerima tulisan ini dan juga Bapak menekankan ke DPRA untuk pembahasan ini dibahas di dalam forum DPRA. Bagusnya tema wakil 1 atau wakil 2? Partai Aceh belum Aceh dah. Coba awas dikit biar kita tunjukin nama alias. Ini video pernyataan bahwasanya kita sepakat dengan kita. Pak, Bapak bisa berdiri di sini Pak, Bapak Dewan berempat di sini, kami ambil video dari sini Pak. Ambil kamera ke? Andi dia. Ya, agak ada saya. Pak, sana Pak. Pojok. Gratis. Dengan menjaga kayak gitu nih. Ada nampak alias ini. Sana ya. Tadi hendak 3 ju. Sebelah sana ya. Dari sini, Cuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andi sebelah sana. Hidup mahasiswa. Hidup Aceh. Sekali lagi, mohon maaf. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada pertempatan kami menghadiri kegiatan kita Seraya di Dinas Dabdib. Terkait dengan poin-poin petisi yang disampaikan itu ada 4 poin. Yang pertama itu adalah petisi yang terakhir sampai dengan 4 kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat akan menyampaikan dan mengantar petisi ini ke Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang berada di Banda Aceh dan hasilnya akan dibahas di forum besar di rapat ataupun rapat dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Mudah-mudahan seperti diharapkan daripada kawan-kawan sekalian itu adalah maksimal 2 minggu akan kami usahakan untuk menyampaikan hasil petisi ini ke Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Mungkin ada tambahan daripada Bang Ahmad Yani, Bang Nasir dan Bang Fikar untuk dalam terkait penyampaian petisi ini. Ya, saya tadi saya sudah sampaikan poinnya. Jadi adik-adik mahasiswa, adik-adik mahasiswa tolong didengar terlebih dahulu. Jangan dipoto kalau misalkan dari kita ini belum ada. Jadi ada forum tersendiri. Kami tadi sudah menyimak apa yang sudah disampaikan. Dan saya pun kebetulan bergerak di Sekretaris DPI Aceh Barat juga fokus terhadap di sini. Di samping saya sebagai anggota DPR, saya juga sekjen BPND NPI Aceh Barat dan juga sudah mendeklarasikan bahwa 4 pulau itu harus kembali ke Aceh. Ya. Nah ini kayaknya ada kurang kondusif nih kalau misalkan kayak gini. Tolong kawan-kawan, ini saya rasa mahasiswa itu menjadi contoh ya. Kalau misalkan berdemo ini ya, tolong dihargai sedikit apa yang kami sampaikan, karena ini masih dalam jatah kami menyampaikan. Dan juga jangan ada bahasa yang letak jam panah kayak gitu. Saya rasa tidak mencerminkan mahasiswa. Saya juga alumni di 4D. Saya juga, iya saya paham, iya. Kami sebenarnya pengen video singkat sebenarnya. Iya betul, saya sudah sampaikan tadi. Hanya menyepakati menyetujui dengan tuntutan Bapak. Saya rasa tadi sudah saya sampaikan, kami menyepakati
nanti bahwa isi petisi ini akan kami sampaikan ke forum DPRA. Saya rasa itu sudah sangat tegas dan sudah sangat singkat untuk akan kami sampaikan ke sana. Iya, Bang. Ya. Yang kami sampaikan, kami jelas disampaikan. Abang baca dudukannya apa aja. Saya sampaikan. Tapi mohon maaf tadi sampaikan secara lugas, tidak terkait dengan poin-poin yang ada di sini karena isinya sudah terlampau ya. Bukan begitu ya? Baca ya. tapi tidak yang kami bilang. Tapi kita itu benar Abang. Jelas yang kami sampaikan. Ini dari Dewan DPRK mengatakan sendiri dengan kami. Baca. Dan tidak menegaskan Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami yang bertanda tangan di bawah ini menuntut dan menyampaikan aspirasi daripada gerakan Aceh Merdeka ke forum DPRA yang mana isi petisinya berupa pertama, 1. Menolak penambahan batalion di Aceh. Kedua, mendesak Presiden mencopot Menteri Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Kewilayahan Republik Indonesia. Ketiga, mendesak pemerintah Aceh untuk lebih memperhatikan tata kelola seluruh pulau yang ada di Aceh. Keempat, ataupun yang terakhir, meminta transparansi pemerintah Aceh dalam alokasi dana otsus. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada tambahan sebelum forum ini dihadiri dari kawan abang saya, ada Bang Fikar, Bang Yani dan Bang Aswir. Sudah, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.